Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi di malam Kamis rutinan. Semoga rutinan ini terus berjalan, terus lancar, selamat, dan diberi ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bulan Maulid Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahasa Madura apa bahasa? Yang mana di bulan Rabiul Awal ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke dunia, sehingga banyak umatnya, banyak orang muslim yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mohon maaf, kebanyakan, karena di sini ada orang am dan orang khos dan orang hawasul khos. Kebanyakan orang am, kebanyakan orang umum itu tidak mengerti tentang apa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Terus yang dibaca itu apa yang sebenarnya itu kandungan dari bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ayo ngaji bersama, berdiskusi, yang mana di peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada yang membaca Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Ada yang membaca Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Itu bacaannya. Memang di syariat seperti itu. Nah, kita harus mengerti apa sebenarnya itu. Mahalul Qiyam itu apa? Kok dinamakan Mahalul Qiyam? Terus orang-orang kalau membaca ya Nabi salam alaika lalu berdiri. Kenapa? Nah, kita ini monggo ayo kita belajar bersama atau nanti saling bertanya dan saling menjawab. Apa ini malam ini bisa Pak Nasib bisa Mahlul Qiyam sebentar? Paling tidak kita memperingati, walaupunlah kecil-kecilan ini, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti kita baca Mahlul Qiyam lah, walaupun 3 bait. Karena Mahlul Qiyam ini tinggi dan bagus dan juga banyak manfaatnya. Kalau kita mengerti. Ya kalau tidak mengerti hanya ya membaca. Tapi kalau selawat, walaupunlah kita ria, di dalam hadis itu diterangkan, walaupunlah kita ria itu aleman,
tetap dapat pahala sholawat itu. Maka kita ayo monggo kita bersama-sama membaca untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mari mahallul qiyam sebentar. Ya? Oh ya, ini ada permintaan disuruh diterangkan apa mahallul qiyam itu. Nanti kalau sudah mengerti, kita paham, nah kita mahallul qiyam. Tapi ini kalau diterangkan, mohon maaf, kalau diterangkan di syariatnya, di torekotnya, di hakikatnya, hingga ma'rifat, walaupun 1 tahun nggak selesai. Mahallul qiyam hanya 1 bait. Karena ini nanti menerangkan tentang wujudullah dan sifatullah, asma'ullah, af'al Allah. Sehingga kita merasa Kanjeng Nabi Muhammad ini kenapa diturunkan ke bumi ini? Kenapa dilahirkan? Terus kelahirannya kayak apa? Ada apa di situ? Nah, ini sangat panjang. Jadi kita hanya sekelumit bait di dalam mahallul qiyam. Mahallul qiyam di sini mahallul qiyam. Bahasa Arabnya ini mim ha lam, mahalluh. Ini artinya di dalam bahasa Indonesia ini tempat, pijakan. Mahal. Mahalluh itu tempat atau pijakan. Kita berada di sini, bertempat di sini apa? Itu arti dalam bahasa. Qiyam ini arti berdiri. Sehingga mahallul qiyam ini disunatkan berdiri. Kenapa kok berdiri? Karena namanya itu sudah mahallul qiyam. Kita bertempat sekarang ini duduk. Kalau mahallul qiyam harus disunatkan berdiri. Karena arti dari bahasa Arabnya itu mahallul qiyam. Itu syariatnya. Kalau hakikatnya nanti lain lagi. Mahallul qiyam di sini nanti kita bertempat ini. Sekarang saya Pak Rosid, Pak Haji Ismail sedang duduk. Lalu mahalluh tempat duduknya ini bagaimana? Sehingga nanti berdiri. Katanya orang Jawa itu jumeneng. Katanya apa? Bahasa inti itu sehingga pikiran, jiwa kita, makanya ada di nur Allah, nurullah, nur Muhammad, nur insan ini berdiri. Nah itu maksudnya. Itu sumbernya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam syariat Maulidin Nabi itu ada hukum-hukum. Kalau yang membid'atkan ada kan, selain ahli sunnah wal jamaah ini ada yang membid'ahkan, bid'ah katanya. Sudah itu sudah. Kita berbicara karena kita ini mempunyai junjungan, mempunyai nabi dan rasul. Namanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta. Nah, itu. Sehingga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang muslim yang memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cinta? Nah, ini lain lagi pembahasannya. Padahal kita tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya sebatas cerita. Sebatas keilmuan. Saya pun juga tidak pernah bertemu. Sampian pun juga. Kenapa cinta? Nah, ini.
mahallul qiyam. Nah, di mahallul qiyam ini ada bacaan, kan kita berdiri. Nanti berdiri. Karena tempat berdiri. Mahallul qiyam. Ada bacaan bait pertama ini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kalau kita mengerti tentang itu, waduh, merinding ini. Kalau kita paham bacaan ini. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini di Barzanji. Imam Al-Barzanji itu mengarang selawatan ini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bait pertama. Nah, kita artikan. Ya Nabi, wahai Nabi. Ini ke Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menerima wahyu dari Allah sehingga dipancarkan ke kita, diberikan ke kita umatnya, ini Nabi Muhammad. Kalau kita dibahas di hakikat, wah ini nanti berdiri kita bertemu berduaan khusus. Kalau berbicara di hakikat ya bisa sekarang ini, tapi nanti disangkanya ya disangkanya yang lain-lain. Kita bicara syariat aja. Kemarin saya ditegur oleh ulama di Kelampis tentang kajian-kajian itu, kalau bisa perbanyak syariatnya. Padahal dinut tauhid itu penting, hakikat itu penting, tapi nggak apa-apa. Ya Nabi salam alaikah, ya Nabi, he Nabi. Ini ke Kanjeng Nabi. Karena ya-nya ini nida, munada. Kalau di ilmu nahwu ini munada. Ya nida, ya panggilan, ya Nabi, wahai Nabi. Kalau di nahwu itu mufrad alam, ya Nabiyuh. Kadang orang nggak mengerti tentang bacaannya, apalagi dengan artinya. Banyak orang yang membaca ya Nabi, kadang dibaca ya Nabi. Jangan, karena ini munada mufrad alam, ya nidanya ini ya nabinya mufrad alam, harus dibaca rofa'nya dengan dhamma. Ini kalau bahasa nahwu. Ya Nabiyuh itu yang paling benar, bukan ya Nabiyah. Ya Nabi. Nah, rofaknya dengan dhamma. Ini harus mengerti. Kalau orang-orang nggak ngerti ini, waduh, ya orang am. Ya Nabiyu salamun, ya Nabiyu wahai Kanjeng Nabi Muhammad Nabi, salamun utawi keselamatan iku alaikah ing atase sira sampian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ya Nabi, wahai Nabi, salamun alaikah, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan alaikah kepadamu. Itu bahasa di dalam ya Nabi salam alaikah. Ini hanya ya Nabi. Nanti ya Rasul. Ini bertingkat-tingkat. Kalau dipahami, ini bisa kita seakan-akan melihat, menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipahami ini.
Jarang orang memahami ini. Paling orang itu, mohon maaf teman-teman, itu hanya membaca, pokoknya membaca tolah-toleh. Kalau kita husuk membaca ini, insya Allah usul. Ya Nabi salam alaikah, wahai Nabi salamun utawi keselamatan alaika iku ing atas sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, keselamatan. Nah, katanya kita ini, apakah kita tidak suudon? Apakah kita faham dengan salamun alaikah? Masa Kanjeng Nabi? Ah, gini kan pertanyaannya. Kemarin itu saya ditanya, masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW manusia yang utama, manusia yang dikasih wahyu oleh Allah, manusia yang jadi pemimpin di alam semesta ini, masa kita doakan? Nah, ini kan salamun alaikah, wahai Nabi, salamun alaikah. Kanjeng Nabi Muhammad ini walaupun tidak didoakan oleh kita, ini sudah ridho Allah, keselamatan, ridhonya Allah, sampai surganya Allah sudah menunggu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membaca mahlul qiyam ya Nabi salam alaikah? Nah, ini harus kita mengerti. Kita belum tentu, kita orang awam, mohon maaf, kita banyak dosa. Ya, kita banyak dosa, mohon maaf. Masa mendoakan Kanjeng Nabi? Itu pertanyaannya. Ini kita harus mengerti tentang itu. Ini kalau dibahas ini panjang, ini sekelumit nanti malam. Lalu setelah ya Nabi salam alaikah, sampean kan sudah mengerti ini. Ya Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikah, keselamatan kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan berbicara ini, mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hakikatnya ini lain lagi nanti. Hakikatnya apa? Masuk ke dalam. Siapa yang didoakan ini yang sebenarnya? Ini monggo ayo kita privat. Kalau ingin tahu itu monggo ayo kita berdua saling mengkaji. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasulullah. Setelah Nabi lalu Rasul. Karena pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di sini diterangkan ada 3. Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Nah, kita perlu tahu ini. Jangan, mohon maaf ya, umumnya orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagus, lebih bagus lagi mengenal. Lebih bagus lagi. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasulullah, wahai utusannya Allah, wahai pesuruhnya Allah. Ini ya Rasul. Ini dalam syariat. Ini berbicara syariat. Kalau dalam syariat ini ya Rasul, Rasulullah itu yang bagaimana? Kalau Nabi di dalam syariat ini seseorang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi. Kalau Rasul menerima wahyunya Allah ini untuk dirinya sendiri, lalu diperkenalkan, diberikan kepada umatnya. Jadi Rasul ini mempunyai umat. Biar paham sampean. Kalau Nabi ini tidak mempunyai umat. Banyak Nabi, kalau Nabi ini banyak. Kalau dihitung ini ribuan kalau Nabi.
Yang perlu diketahui ada 313 nabi. Kalau rasul yang wajib diketahui ini ada 25 rasul. Ini perbedaannya. Kalau nabi mendapatkan seseorang itu manusia mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak diberikan pada umat, tidak mempunyai umat kalau nabi. Tapi rasul ini mempunyai umat. Biar sampean paham. Jadi rasul ini menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, lalu diberikan, dikasihkan, diterangkan kepada umatnya. Mempunyai umat rasul. Ya Rasul, wahai Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun utawi keselamatan iku alaika ing atasi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita peduli. Maka kita mengadakan Maulid Nabi, rasa cinta itu harus ada. Kadang banyak teman-teman pokoknya Maulid Nabi, pokoknya saya memberikan makan. Alhamdulillah bagus. Tapi lebih bagus lagi kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengerti apa Maulid Nabi itu, apa bacaannya itu. Ya Rasul, salam alaikah. Nah Rasul yang hakiki, nah ini lain lagi. Karena ada Rasul syar'i, ada Rasul hakiki. Syariat dan hakikat. Hakikatnya itu bagaimana Rasul itu. Karena Rasul ini tidak pernah mati. Hakikatnya. Tapi ini sudah. Nanti kalau ingin keterangan ini monggo ayo kita intern. Ya Habib salam alaika. Ya Habib wahai kekasih. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Nah ini Kanjeng Nabi, kekasih Allah. Salamun alaikah utawi keselamatan iku alaika ing atasi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memanggil Kanjeng Nabi ini ya Habib. Nah, kayak yang dipertengkarkan kemarin itu Habib keturunan. Kalau ini ke Kanjeng Nabi ya Habib. Ya Habibullah. Ini tidak terbatas ini. Karena sudah menyangkut antara Nur Muhammad dan Nurullah. Salamun alaika ing atasi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keselamatan. Kanjeng Nabi ini walaupun kita tidak didoakan tetap selamat. Banyak cerita-cerita orang kafir ingin membunuh orang begini karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu bersama dengan malaikat Jibril selamat. Sholawatullah alaikah. Sholawatullah utawi rahmat Allah. Ini. Jadi kita harus paham dengan sholawat. Kemarin itu banyak bertanya pada saya bahwa sholawat harus dibaca, sholawat harus dimengerti. Ini memang benar. Tapi makna yang sebenarnya adalah kasih sayang Allah. Rahmat. Jadi sholawatullah utawi piro-piro rahmat Allah alaikah iku ing atasi panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya percikan.
kita ini hanya percikan dari Nur Muhammad. Ini kalau dibahas sholawatullah di sini. Apa di dalam Al-Quran ini, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini jangan diartikan membaca. Sholawat ini kasih sayangnya Allah. Itu. Jadi ada ulama mengatakan sekarang ini kita sedang apa? Allah sedang bagaimana sekarang? Dijawab, tidak ada yang menjawab. Beliau yang menjawab, Allah berselawat. Lah, berselawatnya ini bagaimana? Apakah berselawat dengan membaca? Apa berselawat bagaimana? Kalau Allah membaca selawat, ya tidak mungkin. Kalau Allah memberi rahmat, kasih sayang, iya. Karena Rahman Ar-Rahim. Maka kita harus mengerti tentang solawat ini satu bingkai. Kemarin saya juga ditanya, solawat dengan sholat itu tinggi mana? Wah, ini harus dijawab dengan hakikat. Kalau di syariat, kebanyakan orang itu membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya itu bagaimana? Biar kita paham. Jadi di bait di sini sholawatullah alaikah, beberapa rahmat kasih sayangnya Allah itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada namanya firman Allah yang tidak tersurat di dalam Al-Quran, tidak tertulis di dalam Al-Quran, ini namanya hadis qudsi. Firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran namanya hadis qudsi. Apa isinya? Laulaka sampai 3 kali. Laulaka seumpama tidak kamu Muhammad. Katanya Gusti Allah, seandainya tidak kamu Muhammad, tidak menjadikan kamu Muhammad, laulaka la aflak. Semua alam semesta ini sudah hancur. Tidak akan jadikan sama saya. Katanya Allah. Ini maka di dalam ilmu tasawuf, tauhid, ulama tasawuf menerangkan ada namanya Nur Muhammad. Harus mengerti ini. Sholawat ini. Nah, kalau kita paham tentang bait ini, terasa Nabi Muhammad ini hadir. Bukan melihat, maaf, ada yang di YouTube ini sampai mencerang begini, katanya melihat Kanjeng Nabi. Mohon maaf. Rasa. Bukan melihat dengan ini. Dengan ainul basiroh. Itu kalau ngaji tentang tauhid dan tasawuf. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, yang Kanjeng Nabi yang di Mekah, jasadnya ya dikubur, tapi ruhnya Abu Ruh. Yang dikatakan Abu Ruh ini bapaknya ruh. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mencipta alam semesta ini, menjadikan pertama ini Nur Muhammad, sehingga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum mencipta alam semesta ini, monggo dibuka di kitab Daqaiqul Akhbar. Di situ ada keterangannya. Jadi Gusti Allah ini sebelum mencipta alam semesta ini sendiri, wajibul wujud. Karena ingin dikenal, maka Allah Nurullah Ahmad mencipta Nur Muhammad. Jadi Allah Ahad, Ahmad Nurullah,
Muhammad, Nur Muhammad. Ya, biar sampean paham di sini. Jadi kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini kita mengerti tentang artinya, kita mengerti dengan tafsirnya. Hakikatnya kita ada di diri kita. Hakikatnya itu ada di diri kita ini. Kalau kita paham. Ini kalau berbicara hakikat, mohon maaf nanti disangkanya sesat. Disangkanya nanti ilmu-ilmu apa namanya itu. Hakikatnya bacaan ini ada di diri kita. Hakikatnya. Tapi di sini diterangkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena Kanjeng Nabi ini manusia yang utama. Yang menuntun kita dari minad dulumati ilan nur. Dari kegelapan, minad dulumati, dari kegelapan ilan nur menuju alam terang. Kanjeng Nabi Muhammad yang membawa risalah, keterangan-keterangan dari Allah sehingga kita itu tidak dolim. Di dalam Al-Quran itu diterangkan surat Al-Anbiya, ini saya tulis ini surat Al-Anbiya ayat 107 ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, di sini. Kenapa kita mengadakan Maulid Nabi? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Mengapa kita harus menurut hadis-hadisnya Nabi? Ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan tidak mengutus saya. Katanya Allah, kah kepadamu Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali jadi rahmat, kecuali jadi kasih sayang, kecuali jadi kebahagiaan nanti lil alaminah, kepada alam semesta seisinya. Ini sudah nas Al-Quran. Al-Quran berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di surat Al-Jin itu diterangkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Rasul, ini makhluk yang namanya setan jin ini menguasai langit. Sehingga apa? Rahasia langit itu dicuri oleh jin. Itu ada di surat Al-Jin. Nah, setelah Kanjeng Nabi ini diangkat Rasulullah umur 40 tahun, maka langit ditutup oleh para malaikat jundun, oleh tentara malaikat yang memanah dengan api. Itu ada di surat Al-Jin, kalau diterangkan itu ada. Jadi dijaga di langit itu dijaga oleh beribuan malaikat yang pegang panah dari api. Itu memanah supaya jin setan itu tidak mengambil rahasia alam malakut. Di surat Al-Jin itu. Jadi mohon maaf, ayo kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus iman. Jadi di dalam hati ini tumbuhkan kepercayaan, rasa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Tugasnya kepada umat manusia ini menyampaikan wahyu dari Allah, ini disampaikan kepada umatnya supaya minad dulumati ilan nuri. Nah, urusan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ilmu 4 ini memang ada manusia ini ada umum,
seperti kita ini, ada manusia ini host, manusia tertentu. Ada manusia ini khawasul khos, manusia yang utama. Maka dengan Allah diberi kepercayaan, ada yang jadi nabi. Di Syamsul Mu'arib kalau nggak salah ini halaman 101 ada di situ. Ada yang diberi pangkat rasul, dipilih oleh Allah. Tapi tidak banyak. Ada yang diberi oleh Allah pangkat waliullah. Ada yang diberi pangkat ulama. Ada yang diberi orang khawasul khos, ada yang am. Ada yang diberi orang, mohon maaf, orang yang bodoh. Ada, karena bermacam-macam di alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah kudrat iradat. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga di sini sholawatullah alaikah. Biar sampean paham. Kalau baca Mahalul Qiyam sampean biar tidak, mohon maaf, kadang tertidur, kadang guyon, kadang toleh. Padahal arti itu perlu. Apalagi sampean merasa hebat sampean. Kalau tahu tentang hakikatnya ini, merasa kita. Gitu, hakikatnya. Ini kalau diterangkan mendalam, mohon maaf, nanti tidak selesai. Kalau berbicara dengan nabi ini, ya nabi, sebenarnya ya nabi ini siapa? Nabi Adam, nabi Ibrahim, nabi. Nabi Muhammad pun nabi. Sebenarnya siapa? Terus ya Rasul ini sebenarnya siapa? Nah, monggo kita cari di dalam keilmuan. Karena waktu Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, wa 'allamal asma'a kullaha, di situ di dalam surat Al-Baqarah, semua nabi itu tetap diberi ilmu oleh Allah. Lalu turun ke umatnya. Sampai sekarang itu Allah memberi ilmu. Sehingga kudrat iradatnya tetap berlaku di alam semesta ini. Saya, mohon maaf, kalau tidak dikasih oleh Allah kudrat iradat, tidak bisa menerangkan ini. Sampian pun tidak dikasih kudrat iradat oleh Allah, sholawatullah alaikah di sini, tidak bisa mendengarkan. Paling tertutup. Nah itu kita harus mengerti tentang itu. Sholawatullah alaikah. Ini memang bait ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Percikannya. Karena di sini kita ini hanya percikan-percikan. Percikan dari Nur Muhammad. Nah, siapa yang dipercik dari awal? Siapa yang dipercik yang akhir? Ini ada tanda-tanda. Ini sudah jelas ini. Di dalam Al-Quran ini sudah jelas. Di dalam hadis pun sudah jelas. Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar di situ, percikan Nur Muhammad ini ada nanti yang jadi waliullah, ada yang jadi nabiullah, ada yang jadi Rasulullah, ada yang jadi Habibullah, ada yang jadi manusia khawasul khos, waliullah, ada yang jadi khawasul khos, orang khusus, ada yang jadi orang am, ada yang jadi orang biasa, orang bodoh, ada yang jadi orang gila. Itu sudah ada percikan-percikan itu sampai sekarang. Makanya kita
mengerti dengan hari kiamat, kehancuran. Ini ada kiamat kubro, ada kiamat suro. Kehancuran yang bagaimana? Makanya di mahalul qiyam di sini kiamat, qiyam, jumeneng. Nah, jadi hari kiamat mahalul qiyam ini. Kalau mengerti dengan mahalul qiyam kita sudah kiamat. Kalau sudah kiamat bagaimana? Kalau kiamat sugro, kubro ini nanti di padang mahsyar berkumpul begini begitu kan, ada daftar, ada mizan, ada sirotol mustaqim. Kalau mahalul qiyam ini bagaimana? Kenapa di mahalul qiyam ini? Ya itu kalau kita bisa ilmunya setelah mahalul qiyam ini bagaimana? Padahal bacaannya banyak. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri, anta misbahus suduri. Banyak di situ. Apa itu? Anta samsun. Wahai Kanjeng Nabi, Anda samsun. Anda sampian itu, panjenengan itu Kanjeng Nabi samsun, matahari. Kenapa kok matahari? Ada apa di situ? Anta samsun, anta badrun. Kenapa dilambangkan matahari? Kenapa dilambangkan rembulan? Itu. Karena nurun fauqa nuri. Kenapa seperti itu? Nah, kita harus banyak tahu. Biar sampean paham. Jadi monggo ayo kita sekelumit tentang mahalul qiyam di sini. Walaupunlah sekelumit, ini sangat penting untuk kita hidup sekarang ini. Kita hidup ini bagaimana, sedang apa, dari mana saya berasal, nanti kemana saya akan pergi, kemana saya akan pulang. Kalau mengerti tentang mahalul qiyam di sini. Nah, di dalam lagi ada bacaan Maulidin Nabi di sini yang harus kita paham ini. Sallallahu rabbuna, ini sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Di dalam Maulid, di dalam doanya itu yang akhir, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kalau dipahami sampean, insya Allah jiwa sampean tenang. Insya Allah kita berdiri, kita duduk, kita tidur, kita bagaimanapun keadaannya, insya Allah bahagia. Sallallahu rabbuna, sallallahu rahmatnya Allah, utawi rahmati Allah. Sallallahu rabbuna, rabbuna Tuhan kita. Jadi Allah memberi rahmat, Allah yang namanya Tuhan Rabbuna. Sallallahu rabbana, rabbuna sama. Jadi Allah Tuhan kita. Maka kemarin itu saya ditanya di Facebook, ada yang waliullah Gus Ja'far itu, Gus Ja'far nyeleneh itu, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Nyeleneh kan Gus Ja'far. Kalau kita tidak paham dengan hakikat, menyalahkan. Ada yang tidak mengerti itu. Ada teman yang tanya sama saya terangkan di situ, karena Gus Ja'far ini mengerti tentang ahad, wahdah, dan wahid. Kalau kita mengerti tentang itu, insya Allah paham. Kalau waliullah, insya Allah mengerti tentang ahad, wahdah, wahid. Qul huwallahu ahad.
wahdahu la syarikalah. Yang wahid apa? Wahdahu la syarikalah, yang wahdah. Yang ahad, qul huwallahu ahad. Ilahukum ilahu wahid, yang wahid. Ini ada apa di situ? Padahal dari ahad, wahdah, wahid. Kalau paham, ini sudah ada di Mahalul Qiyam. Hebat yang ngarang berjanji ini. Karena termasuk yang ngarang ini termasuk keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paham sampai biar sampean nanti kalau kurang paham, monggo kita berdiskusi, tanya jawab. Kalau saya diizinkan untuk menjawab, saya jawab. Monggo nanti. Jadi sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ini Allah memberi rahmat. Allah yang Tuhan Allah itu memberi rahmat ala nuril mubin, kepada nur yang pertelo. Kepada nur yang terang. Siapa nur yang terang ini? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diterangkan ala nuril mubin Ahmadal Mustafa. Kanjeng Nabi Muhammad ini banyak nama. Kalau diterangkan ini di sini banyak ini. Kanjeng Nabi kalau masuk ke dunia jin namanya ini, ke dunia laut namanya ini, keduanya banyak. Kalau sampai ingin tahu saya tulis di sini. Tapi di sini ala nuril mubin Ahmadal Mustafa. Di sini diambil Ahmadal Mustafa. Ahmad yang terpilih. Jadi nur yang terang ini Ahmad yang terpilih. Nah, kalau kita nanti dibahas ada nanti Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah. Kalau dibahas ini panjang, kalau dibahas ini keilmuan. Sayyidil Mursalin, Ahmad Mustafa ini Sayyidil Mursalin, yang jadi sayyidnya, yang jadi manusia yang harus diikuti. Sayyidil Mursalin ini yang diikuti oleh semua para utusan mursalin, Sayyidil Mursalin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad di sini Sayyidil Mursalin. Yang jadi sayyidnya para utusan yang 25 itu. Kenapa seperti itu? Padahal Kanjeng Nabi ini utusan yang terakhir, nomor 25 setelah Nabi Isa. Kenapa kok Sayyidil Mursalin? Ini perlu kita tahu. Nanti kalau sampean ingin tahu, monggo ayo kita intern. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Salawat dan salam dari Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Di sini wa ala alihi, kepada ahlinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain, semuanya. Kita termasuk apa? Apakah kita termasuk ahlinya? Apa kita termasuk sahabatnya? Ajmain semuanya. Milih sampean. Ingin ahlinya apa sahabatnya? Kalau sahabatnya ya tidak menangi. Sampean belum pernah ketemu Kanjeng Nabi. Kalau waliullah iya, bisa datang dari mimpi, bisa, wallahu a'lam. Di sini wa ala alihi. Wa ala alihi di sini
Ada dua. Alinya Kanjeng Nabi ini keluarganya memang ada keterangan di sini darah daging, keturunan. Ada yang menerangkan keluarganya Kanjeng Nabi ini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Fatimatus Zahra juga Hasan Husain. Nah sekarang alinya Kanjeng Nabi ini keluarganya keturunannya dari Hasan Husain keturunannya. Tapi tidak kalah penting alinya Kanjeng Nabi ini, ahlinya Kanjeng Nabi ini ilmunya. Maka di dalam hadis ada qaul, ada af'al. Nah, qaul dan af'al ini ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita paham di sini. Nanti sampean bisa tanya. Monggo ayo karena sudah satu jam ya. Jadi mahlul qiyam walaupunlah sedikit, walaupunlah 3 bait. Kita kan sudah mengerti tentang mahlul qiyam. Mengertilah paling tidak, mengerti sedikit. Kita ayo mahlul qiyam, nanti kita baca doanya di sini. Monggo. Kita kalau mahlul qiyam, monggo kita berdiri. Walaupunlah 3 bait. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Kita baca mahlul qiyam. Biar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita membaca mahlul qiyam 3 bait. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri, anta misbahus suduri, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, kita sudah mahallul qiyam. Paling tidak tadi mahallul qiyam bisa mengenang pada baginda Nabi Muhammad SAW
rasa cinta kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nah, di sini kalau kita paham di sini anta misbahus suduri, Kanjeng Nabi ini membuka misbahus suduri, penerang. Misbah di sini penerang as-sudur, penerang dada ini, penerang jiwa, penerang hati ini. Tanpa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita tidak akan terang. Karena untuk nyampe kepada Allah Rabbul Alamin, kita harus mengenal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar makrifat, belajar syariat, thariqat, hakikat makrifat, di sini mengenal Allah harus belajar ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Di sini jadi kan banyak teman-teman ini mengenal hakikat tidak perlu syariat. Wah, ini bahaya. Sudah mengenal syariat cukup juga bahaya, kurang. Jadi kita monggo ayo belajar syariat. Jadi perjalanannya ini berjalan ke torekot, baru mengenal hakikat. Hakikatnya bagaimana sehingga kita makrifat. Makrifat itu ada dua. Makrifat nafsun, makrifatullah. Jadi kalau ingin makrifatullah harus makrifat nafs. Itu jadi makrifat diri ini. Asal usul diri ini bagaimana, kita terus berduduk, berdiri, berbicara ini bagaimana. Nanti sudah nanti kita mati, pulang kemana? Baru kita makrifat. Jadi teman-teman kemarin itu tanya sama saya, ada yang bercerita ketemu Allah. Ada yang bercerita sudah nyampe ke Lauhul Mahfuz. Ada juga bercerita nyampe ke surga. Ini bagaimana? Ketemu Allah itu bagaimana? Masa Allah ditemukan seperti ini? Ketemu Allah ini wujudullah. Ini wujudullah alam semesta ini. Bukan wujudullah dat. Bukan. Jangan salah paham. Teman-teman, monggo ayo kita ngaji, kita buka karangannya Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Athaillah yang terkenal dengan tasawufnya itu Hikamul Mu'arif. Monggo dibuka. Ada Ahmad Al-Buni, Mamba Usul Hikmah. Monggo kita cari ilmu itu. Jangan sedikit-sedikit ma'rifatullah, sedikit-sedikit ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang bagaimana? Itu ada yang bertanya seperti itu sama saya. Jadi kemarin itu ada ulama yang ditanyakan, kalau saya ketemu Allah, apakah kamu ketemu Allah? Nah, ketemunya itu bagaimana? Nah, ini maksudnya mahalul qiyam. Monggo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini intinya, sholawatullah alaika. Ini kalau Allah tidak sholawat, bukan membaca ya, bukan membaca. Allah kalau tidak merahmati kepada kita ini, Allah tidak mempunyai kasih sayang kepada kita ini, kita tidak bisa hidup. Ini sholawatullah alaika. Ini inti. Sekedar ilmu hakikat ini. Sholawatullah alaika di sini, kalau Allah tidak memberi kasih sayang kepada kata Ismail, pada saya, pada sampean tidak bisa hidup. Contoh, saya duduk, kenapa saya duduk ini? Dari mana saya bisa duduk ini?
Lalu dijawab, karena ada kekuatan Allah di situ. Dari mana? Dari hayat. Kita hidup, Allah hidup. Jadi sifatullah hayat, juga sampean hayat. Hayatnya sampean diberi oleh Allah. Hayatnya sampean diberi nufus yang berupa ini, nafas ini. Ini. Kalau tidak ada ini sampean ya sudah habis. Itu, ini sholawatullah alaika. Ini penting. Maka sebagai kita ini sebagai umat manusia, terutama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo sholawatullah alaika. Kita pancarkan kasih sayang. Monggo. Jangan, mohon maaf, anak minta uang, kamu minta terus. Istri minta uang, buat apa? Uang, ini jangan. Monggo, sholawatullah alaika, ini maksudnya. Maksudnya di sini kasih sayang. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kasih sayang. Jagalah dirimu. Kasih sayang kepada dirimu sendiri. Kalau kita tidak mempunyai kasih sayang pada dirinya sendiri, waduh, mohon maaf, nanti sakit sudahlah. Terserah Allah. Ini bahaya. Lapar, terserah Allah. Jangan. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Ya monggo, ayo kerja cari uang sampai ke luar negeri, monggo. Lalu anfusakum wa ahlikum, dan ahlimu. Ahlimu siapa? Istri, anak, bapak, ibu, semua. Monggo. Kalau kita mempunyai rezeki, udah kasih kepada istri dan anak. Tapi ada cara-cara yang benar. Mohon maaf kalau dikasih semua juga bahaya. Sampian nanti ke luar negeri banyak punya duit, punya uang, dikasih semua. Khawatir bahaya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu Al-Quran. Ini percikan dari sholawatullah alaika. Biar paham sampean. Jadi kita ini ayo kolbu kita, perasaan hati, nurani, semua nur Allah, nur Muhammad, nur insan di sini. Monggo sholawatullah alaika. Kasih sayang. Yo monggo, sekarang sessionnya pertanyaan. Monggo kalau mau ditanya apa yang mau ditanya, monggo. Kalau nanti saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, mohon maaf karena al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, banyak kekurangannya. Monggo. Ada ya kok kami kecer enggak berkapir. Monggo, ayo. Adik sampean. Kalau mau ditanya apa sampean? Kak Majuri. Monggo. Ada tanya. Dek adik ini. Ada yang mau ditanya lah. Sampean biar artinya mohon maaf, ilmu ini biar mantap, biar nanti kedepannya ini bisa dikasih kepada orang lain, bisa dikasih pada tunangan sampian, ibu sampian, bapak sampian, anak sampian, nanti tetangga. Biar seperti itu kita rasakan. Kita ingat katanya komputer ini simpan di kolbu yang paling dalam, simpan. Keterangan mahalul qiyam di sini insya Allah manfaat. Insya Allah nanti walaupun lah sampean belum punya istri, belum punya anak,
Apalagi yang punya istri, yang punya anak yang banyak seperti saya ini. Nanti manfaatin. Banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak tahu tentang mahalul qiyam di sini. Bacaan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya apa sholawatullah alaika. Kalau sampean paham di sini, ya muring-muring artinya marah-marah tidak dipakai. Menginjilkan orang tidak dipakai. Kesombongan pun tidak dipakai. Hanya yang dipakai kasih sayang. Sholawatullah alaika. Dari pertama, ya Nabi salam alaika. Dipanggil. Panggilan ya di sini, yakni da ini sebenarnya ini manggil aura-aura positif. Kalau sampean mengerti tentang iya ini. Sampean manggil ya Nabi. Sudah aura positif yang dipanggil. Kalau sudah aura positif, ya mohon maaf, mangkel ya gak bisa. Marah, muring-muring, apa namanya, sombong, gak bisa. Karena sudah memanggil ya Nabi. Apalagi manggil ya Rasul. Apalagi manggil ya Habib. Ini. Kalau mohon maaf, kalau doanya ingin terkabul, nyambung usul, monggo pahami ini. Jangan hanya membaca, anak saya yang kecil bisa baca. Ya Nabi salam alaik. Tapi sampean sebagai umat manusia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, monggo ayo kita pahami ini. Siapa yang dipanggil ini? Karena ya di sini ya nida. Ya nida ini ya panggilan. Wahai. Hei. Kan itu. Masa ke Kanjeng Nabi. Hei gitu. Itu kurang akhlaknya. Di sini ya Nabi. Makanya cara baca ini kita bisa karena memanggil aura positif. Kan banyak orang yang kan ya Nabi salam. Ini sudah akhlaknya itu sudah kurang. Jadi monggo ayo kita lihat siapa yang baca mahalul qiyam ini. Ngena apa tidak? Dari ini apa tidak? Itu. Monggo. Ayo kalau kita tanya Pak Mael, Pak Nasib. Sudah? Ayo ini keilmuan, artinya saya membuka ini, mohon maaf, bukan saya yang buka. Dari kemarin ada yang nyuruh. Memang ada yang tanya tentang mahlul qiyam, ada yang tanya maulid Nabi, tapi jiwa ini ada yang nyuruh untuk menerangkan ini. Walaupunlah tidak pengajian, kan banyak kan sekarang maulid Nabi pengajian umum. Ya umumnya pengajian ini hanya keterangannya kelahiran Kanjeng Nabi. Kelahirannya hari Senin, Rabiul Awal, tahun gajah, kan seperti itu umumnya. Tapi jarang menerangkan tentang akhlak Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi, af'alnya Kanjeng Nabi. Apalagi masuk ke mahalul qiyam ini. Jarang. Karena ini sudah panggilan jiwa untuk menerangkan ini. Kebenaran yang hak itu milik Allah. Tapi keilmuan dari Allah. Saya mohon maaf, tahu ini dari Allah. Siapa yang berbicara ini? Siapa yang menerangkan ilmu ini? Ini hakikatnya ya, hakikatnya. Hakikatnya ya Rasul di sini. Siapa? Karena hakikat Rasul hakiki ada di sampian, ada di saya.
Kadang sampean tidak mengerti, tidak paham tentang itu. Monggo belajar ke orang yang betul-betul mengerti. Ya, yang sesat itu yang tidak mengerti. Gurunya pun tidak mengerti, ya sesat. Ditanya mahalul qiyam aja tidak menjawab. Kenapa mahalul qiyam? Kenapa tidak duduk aja? Membaca ya Nabi salam alaika, kenapa tidak duduk? Kenapa kok mahalul qiyam? Karena menurut saya di sini Maulidin Nabi Muhammad SAW ini ada yang mengatakan sunnah, memperingati Maulidin Nabi ini. Ada yang mengatakan mubah. Jadi bisa kalau mubah ini bisa memperingati sampian, ya bisa sunat. Tapi kalau menurut saya, kalau paham tentang Maulidin Nabi itu wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau mengerti. Mohon maaf kalau saya sendiri ini Maulidin Nabi saya fardu ain. Mengenang kelahiran Kanjeng Nabi ini fardu ain. Saya loh. Kalau paham tentang Maulidin Nabi di sini, kenapa mahalul qiyam? Ya Nabi salam alaika, kenapa tidak duduk aja? Kan ulama besar mulai sejak dulu sampai sekarang kalau membaca ya Nabi salam alaika mahalul qiyam. Tempat berdiri. Tempat berpijak di sini harus berdiri. Kenapa berdiri? Nah, ini isinya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ini isinya. Gitu. Semua ini kalau ini semua untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua. Sallallahu rabbuna alal nuril mubin Ahmadul Mustafa semua. Tapi kalau untuk orang khawasul khos lain. Cara membacanya, cara rasanya itu lain. Karena sudah paham tentang ya Nabi salam alaika, tentang ya Rasul salam alaika, tentang ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu. Nah, kalau sampean ingin memperdalam ilmu ini, monggo ayo belajar. Belajar sedikit demi sedikit. Nanti renungkan tafakkur billah. Katanya Mintorikil Aulia di situ, kitab Atqiya Mintorikil Aulia, monggo roja'tu ilallah, kembalikan kepada Allah. Monggo. Karena isinya alam semesta ini Nurullah, Nur Muhammad. Lalu kepada kita ini Nur Insan. Sehingga kita hidup. Jadi hidup ini ayo jangan mohon maaf. Ayo kita mohon maaf ini. Jangan sekedar mohon maaf. Sekedar hanya tidur. Hanya makan. Bekerja. Apakah cukup di situ? Kalau paham mahalul qiyam. Karena di akhir bait ini sholawatullah alaika. Kita tidur, kita makan, lalu kita berdiri, kita bekerja untuk apa? Mohon maaf, kakak ini sudah tidur nanti bangun bekerja. Bekerja untuk apa ini bekerja ini? Untuk sholawatullah alaika. Paham sampean di sini? Paham? Paham ya? Nah ini. Jadi sampean nanti tidur, malam tidur. Pagi bangun, lalu bekerja. Lah bekerja ini untuk apa? Ya pasti untuk cari uang kan, cari hasil. Lah hasilnya untuk apa? Nafkahi anak istri.
untuk makan sendiri dulu. Ku anfusakum. Nafkahi. Ini nafkahi ini. Kalau nafkahnya dohir, ya makan minum. Tapi nafkahnya batin. Nafkahnya ruh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Gitu. Lalu ada hasil nafkahi anak, istri, ahli-ahlinya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di sini artinya menjaga diri sendiri dan ahlinya dari api neraka. Neraka akhirat nanti. Ini neraka dunia. Kalau sampian mohon maaf bangun tidur lagi neraka nanti. Karena tidak bisa makan. Neraka. Ketidakenaan. Tidur saja tidak nikmat. Tidak tidur pun tidak nikmat hidup ini. Kita berpikir ke sana. Kita tidur, bangun, makan, bekerja. Baru kita nikmat. Bekerja ini sholawatullah alaik. Nafkahi kita ini. Dikasih makan, dikasih minum. Karena manusia. Kalau malaikat tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Wal malaikatu wala abi wa la aklama surba wala nauma lahum. Di kaudil awam itu, kalau malaikat tidak butuh tidur, tidak butuh makan, tidak butuh bapak, tidak butuh ibu. Kalau kita manusia butuh makan, butuh tidur, minum, butuh istri, butuh. Kenapa seperti itu? Di sini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Biar paham di sini. Biar sampean kalau baca mahlul qiyam ya biar tidak nolah-noleh. Kalau paham. Cari rizki seumpama sampean. Mohon maaf, seret. Artinya tidak ketemu, tidak. Coba pahami ini. Coba artikan ini, coba kita baca sebelum keluar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Insya Allah salawatullah alaik. Allah memberi rahmat. Insya Allah ketemu. Insya Allah. Sudah ini ilmu yakin. Jadi ilmu yakin ini ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakinnya di sini ini sholawatullah alaik. Gitu. Kalau sampean hidupnya aduh mohon maaf nelongso, wah gimana saya ini. Istri saya gimana, anak saya gimana. Waduh ini enggak ketemu dengan ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaik. Kalau sudah ketemu ini tenang sampean. Karena sudah bersambung kepada siapa? Kepada apa? Abur ruh. Kepada sholawatullah alaik. Karena ruhnya sampean ini percikan dari Nur Muhammad. Percikan dari abur ruh. Jadi di dalam Al-Quran itu wasawaituhu wa nafakhtu min ruhi di sini apa ini artinya, apa tafsirnya di sini? Min ruhi ini. Wasawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Ini sholawatullah alaik. Paham ya? Masa? Jadi sampean nanti sekarang ini kan ini ngaji. Nanti tidur, karena manusia ini perlu tidur, ini istirahat. Kalau nggak tidur nggak enak. Nanti bangunnya saya gimana ya? Bekerja monggo, baca nggak apa-apa. Kalau makom syariat
Ini dibaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Baca. Tapi di makom torekot hakikat, ini mohon maaf, kemarin itu saya ditanya, gak perlu membaca. Pahami, rasakan. Apa ya Nabi ini? Apa ya Rasul ini? Apa ya Habib ini? Lalu salawatullah alaik. Insya Allah sampean ketemu nanti enak hidupnya. Nanti hidup ini terasa. Siapa ini saya? Itu hakikatnya ini siapa saya ini? Masa saya ini Rosid, Kamael, sampean, masa ini hakikatnya? Tidak. Ini kalau mengerti tentang apa mahalul qiyam ini, bait pertama ini. Monggo, sudah tidak ada yang tanya. Tutup ya, tutup. Nanti berbicara di lain kesempatan. Mohon maaf, ini sekedar karena sudah 1 jam lebih nih, padahal ini 1 bait. Kalau diterangkan ya Nabi aja insya Allah 1 bulan tidak selesai. Karena ini nanti membahas tentang Nabi Adam. Tentang kejadian Nabi Adam. Kejadian ini. Makhluk yang berupa jasad ini. Ya Rasul nanti membahas tentang Ruhullah. Nur Muhammad, ya Habib. Terus ya Habibnya nanti Nur Insan. Pembahasannya banyak kan nanti kalau sudah mengerti tentang ini. Intinya nanti sholawatullah alaik. Rahmat dan kasih sayang dari Allah selalu tercurahkan ke alam semesta ini. Di sini alaikah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau tidak kita ini hidup ruh ini tidak merapat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mencari Madura loknaken, tidak merangkul, tidak bisa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perlunya kita mengerti. Kadang orang parlo aslawat. Masih perlu berselawat. Ada kemarin itu. Masih perlu. Perlu. Karena kita melihat makom syariat, hakikat, makrifat. Sampean jangan mengaku-ngaku makom makrifat. Jangan mengaku-ngaku makom hakikat kalau tidak paham. Apalagi paham, artinya aja tidak tahu. Kemarin saya tanya sama teman-teman, mahalul qiyam itu apa? Kok mahalul qiyam? Artinya aja aku nggak tahu. Ngakunya makum hakikat. Kurang pas. Itu keilmuan. Beda. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu wa 'allamal asma'a kullaha summa araduhum malal ikatu faqala ambiuni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Itu di surat Al-Baqarah tentang antara iblis dan Nabi Adam yang diadu. Antara iblis, Nabi Adam dan para malaikat yang yang disuruh oleh Allah, siapa yang paling sempurna. Pelajaran ini. Jadi makhluk Allah ini banyak. Ada malaikat, ada iblis, ada setan, semua banyak makhluk Allah. Termasuk kita manusia. Itu pernah diadu dulu. Waktu di surga, Nabi Adam ini sudah dikontes sama Allah tentang ilmunya Allah. Antara malaikat, iblis, manusia.
Maka di dalam Al-Quran ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradum ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi Nabi Adam yang tahu itu. Iblis kalah karena tidak tahu apa ini. Nabi Adam yang tahu karena wa 'allama Adamal asma. Ini ya Nabi salam alaikah. Ya Rasul salam alaikah, ya Habib salam alaikah, sholawatullah alaikah. Ini percikan ke kita. Alhamdulillah kita terutama dicipta oleh Allah sebagai manusia. Kita ini. Alhamdulillah kita masuk pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain manusia umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, lain dengan kita ini. Kalau umatnya rasul-rasul yang lain, kalau ada musibah, kelakuan tidak baik, dikasih langsung oleh Allah musibah. Kalau umatnya selain Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Ini keutamaan. Alhamdulillah kita di mahalu bertempat di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf sekedar keilmuan ya kurang lebihnya karena saya manusia mahalul khoto'i wan nisyan, mohon maaf. Semoga ilmu ini membawa manfaat, barokah, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.